Malam itu, udara terasa pekat. Awan hitam menggantung rendah menutupi bulan. Di pos jaga dekat perempatan desa, Wito duduk sambil memeluk jaket kusamnya. Dinginnya membuat tulang terasa kaku. Ia baru saja menyalakan api kecil ketika suara serak Pak Darmin memecah keheningan. "Tiup dulu kopinya tuh, nanti mulut melepuh," ujar lelaki berusia 50-an itu sambil duduk di bangku bambu. Wito mengangguk pelan, lalu menyeruput perlahan. "Pak, kok suasananya murung banget malam ini ya? Kayak ada yang ngikutin dari jauh." Pak Darmin tertawa kecil. "Jangan dibawa serius. Kamu baru 2 kali ronda malam. Biasanya memang begini." Meski begitu, kegelisahan Wito tak kunjung hilang. Entah kenapa telinganya menangkap sesuatu sejak tadi. Semacam detak ritmis yang muncul lalu tenggelam begitu saja. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru, namun tidak mendapati apapun kecuali pepohonan dan jalan gelap. Sekitar 5 menit setelah mereka duduk, suara keras menggema dari arah pemakaman tua di ujung gang. Tak tak, tak tak, seperti kentongan yang dipukul dengan tenaga besar. Wito langsung berdiri. "Pak, dengar itu!" Pak Darmin mematung sesaat, lalu mengangguk pelan. "Ya, aku dengar. Kentongan di desa biasanya digunakan untuk pertanda tertentu. Namun malam itu tidak ada jadwal jaga tambahan, tidak ada kegiatan warga, dan tidak ada peringatan apapun. Lebih aneh lagi, area makam tidak memiliki pos penjaga atau perlengkapan ronda." Suara itu kembali muncul. Lebih cepat, lebih berat. Tak, 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 tak. "Siapa yang mukul kentongan di kuburan?" gumam Wito. Napasnya naik turun. Pak Darmin mengambil senter besar. "Mari kita cek, biar jelas semua." Mereka berjalan melewati jalan kecil menuju makam yang dikelilingi batang jati tua. Cahaya senter menembus gelap, namun kabut tipis membuat penglihatan tidak sepenuhnya jelas. Setiap langkah terdengar renyah menekan dedaunan kering. Ketika mereka semakin dekat, suara kentongan itu berhenti mendadak. Tidak ada angin, tidak ada jangkrik, tidak ada apapun. Keheningan terasa menghimpit. Wito berbisik, "Pak, jangan-jangan ada pencuri atau orang iseng." "Mudah-mudahan," jawab Pak Darmin lirih. "Kalau bukan manusia, masalahnya bisa jauh lebih rumit." Mereka memasuki halaman makam. Deretan nisan tua berdiri di antara semak dan bunga liar. Senter diarahkan ke bangunan kecil di tengah area, bekas gardu lama yang sudah bertahun-tahun tak digunakan. Di sanalah sumber suara tadi berasal. Ketika mereka mendekati gardu, Wito sempat melihat sesuatu bergerak dari sudut matanya. Sebuah bayang panjang melintas di belakang nisan tanpa suara. "Pak, ada yang lewat," katanya gemetar. Pak Darmin memutar senter dengan cepat, namun tidak menemukan apapun. "Jangan panik, bisa jadi cuma bayangan burung." Wito menelan ludah, tapi ia yakin itu bukan burung. Bentuknya terlalu besar dan bergerak terlalu halus. Mereka berhenti di depan gardu. Pintu kayu yang sudah rapuh tergantung miring. Di lantai, ada serpihan bambu berserakan. Salah satu di antaranya terlihat seperti batang kentongan tua yang baru saja jatuh. "Loh, ini kentongan asli," kata Pak Darmin sambil mengangkat serpihan bambu itu. "Tapi dulu sudah dibuang warga ke tempat lain. Kok bisa ada di sini lagi?" Wito memperhatikan kayu itu dengan seksama. Ada bekas pukulan baru, seolah-olah seseorang memukulnya berulang-ulang beberapa menit sebelumnya. "Pak, yang mukul ini siapa? Kita tinggal berdua, tidak ada orang lain." Tiba-tiba, dari sela pepohonan belakang makam, terdengar suara lirih seperti seseorang memanggil. "Tolong, tolong aku." Suaranya parau, lemah, namun jelas. Wito langsung bergidik. "Pak, itu suara manusia." Pak Darmin menyorotkan senter ke arah pepohonan. "Siapa di sana?" Tidak ada balasan, hanya desiran daun. Suara itu terdengar sekali lagi. "Tolong." Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti berasal dari balik nisan terbesar di sudut makam. Mereka mendekat dengan langkah hati-hati. Ketika senter diarahkan ke belakang nisan itu, Wito menarik napas tajam. Di tanah basah, ada jejak kaki panjang memanjang ke arah hutan kecil. Bukan jejak orang biasa. Bentuknya janggal, terlalu sempit pada bagian tengah, namun panjangnya seperti 2 kali telapak kaki normal. "Ini apa, Pak?" Suara Wito bergetar. Pak Darmin tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah tegang. "Jejak ini bukan buatan manusia. Kita harus kembali ke pos." "Jangan teruskan." Namun sebelum mereka berbalik, kentongan berbunyi lagi. Kali ini sangat dekat. Tak, tak, tepat di belakang mereka. Padahal tidak ada siapapun. Wito menoleh cepat. Tidak ada tangan, tidak ada tubuh, tidak ada bayangan. Hanya kentongan tua yang kini berdiri tegak di tepi nisan, seolah seseorang baru saja meletakkannya di sana. "Pak, tadi kentongannya di lantai gardu." "Kok pindah?" tanya Wito dengan suara bergetar. "Kita harus pergi sekarang," ujar Pak Darmin tegas.
namun suaranya terdengar tidak stabil. Ketika mereka mundur perlahan, suara kentongan itu berbunyi kembali. Lebih keras, lebih cepat seakan mengirimkan peringatan. Tak, tak, tak. Wito hampir berlari, tapi Pak Darmin menahannya. Jangan menghadap belakang. Jalan perlahan. Namun sesuatu membuat mereka berhenti. Di ujung jalan menuju desa, seorang wanita tua berdiri menatap mereka. Rambutnya panjang, kusut, bajunya seperti kain lusuh berwarna putih kecoklatan. Sesuatu pada wajahnya sulit dijelaskan kabur. Tidak jelas, seperti tertutup bayangan. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan dan berkata dengan suara rendah, "Jangan biarkan dia keluar." "Sit," seru Wito. Wanita itu menunjuk ke arah makam. Penunggu lama murka. Kentongan itu bukan panggilan, itu batas agar dia tetap terkunci. Sebelum Wito sempat bertanya lagi, sosok itu lenyap seolah tersapu angin. Pak Darmin memegang bahu Wito. "Kita harus lapor kepala dusun. Malam ini belum selesai tuh." Di belakang mereka, kentongan berbunyi sekali lagi. Hanya satu kali. Pelan, dalam. Seakan memberi isyarat bahwa sesuatu yang jauh lebih gelap baru saja terbangun. Seusai kejadian di makam tua, Wito tak bisa tidur nyenyak. Bayangan wanita lusuh yang tiba-tiba menghilang, kentongan yang berpindah sendiri, serta jejak kaki aneh membuat hatinya penuh tanda tanya. Ketika matahari terbit, ia berusaha menganggap semuanya hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun menjelang malam berikutnya, rasa cemas kembali muncul. Pak Darmin menemuinya di pos kecil depan rumah. "Kamu masih mau ronda? Kalau tidak sanggup, aku bisa minta giliran lain." Wito menggeleng. "Saya harus ikut, Pak. Kalau saya menghindar, nanti malah makin kepikiran." Pak Darmin menepuk pundaknya. "Bagus. Malam ini kita keliling dekat balai desa dulu." Kepala dusun ingin memastikan semuanya aman. Mereka berjalan menyusuri jalan berpasir, hanya ditemani lampu minyak kecil yang diikat pada bambu. Malam itu tidak ada angin, tapi hawa seakan menahan napas, seperti menunggu sesuatu terjadi. Rumah-rumah warga terlihat redup. Beberapa jendela tertutup rapat seolah pemiliknya merasa ada sesuatu yang tidak wajar di luar. Saat mendekati balai desa, Wito berhenti tiba-tiba. "Pak, lihat itu," ucapnya setengah berbisik. Di sisi bangunan tua itu, tampak sebuah bayangan tinggi bergerak perlahan. Bukan siluet orang biasa. Gerakannya terlalu halus, meluncur seakan melayang, bukan berjalan. Tubuhnya ramping, namun bagian kepala tampak memanjang ke belakang, seperti ditarik oleh sesuatu tak terlihat. Pak Darmin menyorotkan lampu minyak. "Hei, siapa di sana?" Suaranya lantang namun menyembunyikan kegelisahan. Bayangan itu berhenti. Diam, tidak ada reaksi. Tidak mendekat, tidak lari, hanya berdiri, menempel pada dinding seolah menjadi bagian dari bangunan. Wito mendekat satu langkah, namun bayangan itu justru memanjang, melebar, lalu menyusut seperti dilempar angin tak terlihat. "Pak, kayaknya itu bukan orang." "Sabar," jawab Pak Darmin. "Kita pastikan dulu." Lampu minyak diarahkan ke sudut balai desa. Tidak ada siapapun, hanya rumput liar dan atap kayu yang sebagian melengkung. Namun ketika Wito menurunkan pandangannya, jantungnya berdegup keras. Bayangan itu sekarang berada tepat di bawah jendela balai desa meski tidak ada wujud fisik yang menciptakannya, "Pak. Kalau tidak ada barang atau tubuh, kok bisa ada bayangan?" tanya Wito dengan suara pelan namun syarat ketakutan. Pak Darmin mengesat dahinya. "Aku juga tidak paham. Ini makin aneh." Tiba-tiba, dari dalam balai desa terdengar suara gesekan kursi. Grek-grek, grek. Wito tersentak. "Ada orang di dalam." "Seharusnya tidak," jawab Pak Darmin. Bangunan ini sudah dikunci kepala dusun. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih cepat. Seolah seseorang menyeret kursi dengan paksa. Lalu disusul suara berat, seperti langkah seseorang yang terseok-seok. "Kita masuk?" tanya Wito dengan ragu. Pak Darmin mengambil napas panjang. "Tidak usah gegabah. Kita lihat lewat jendela dulu." Mereka mendekat perlahan, mengendap agar tidak menimbulkan suara. Ketika sampai di bawah jendela, Wito mengintip ke dalam. Ruangan itu gelap, hanya ditembus sedikit cahaya dari jalan. Namun ia bisa melihat kersi-kersi tersusun acak, seperti ada yang membantingnya beberapa saat lalu. "Pak, saya lihat sesuatu, seperti bayangan lain di sisi rak buku," bisik Wito. Pak Darmin naik sedikit dan ikut mengintip. Tepat saat itu, bayangan hitam menjulur panjang dari sudut ruangan menuju pintu keluar. Bentuknya seperti tangan, tetapi jauh lebih panjang daripada lengan manusia. Wito langsung mundur 2 langkah. "Pak, itu bukan manusia!" Pintu balai desa tiba-tiba bergitar. Dak-dak, duk, seperti ada yang menendangnya dari dalam. Mereka terpaku, tidak mampu menggerakkan kaki. Lalu, suara itu berhenti. Keheningan kembali turun. Setelah beberapa detik,
sesuatu bergeser di belakang mereka. Wito menoleh cepat, namun tidak melihat apapun. "Pak, ada yang lewat barusan." Pak Darmin memperketat pegangan pada lampu. Aku juga dengar. Saat mereka menatap kembali ke arah pintu balai desa, bayangan panjang itu kini merayap naik di dinding luar. Perlahan, teratur, seolah mencari celah untuk meluncur ke tempat lain. "Pak, kalau itu keluar kita harus bagaimana?" "Jangan panik. Kita mundur dulu." Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara parau terdengar dari balik dinding. Kembali, kan?" Wito memucat. "Pak, suara siapa itu?" "Aku tidak tahu," ujar Pak Darmin sambil menelan ludah. "Tapi jangan jawab." Bayangan itu melompat turun dari dinding dan memanjang hingga hampir menyentuh kaki Wito. Ia mundur cepat, hampir jatuh. Bayangan itu bergerak seolah hidup, mengikuti arah tubuhnya. "Pak, tolong!" serunya panik. Pak Darmin menarik Wito menjauh. "Ayo pergi dari sini." Mereka berlari ke arah jalan utama, namun saat lampu minyak bergerak, bayangan itu mengikuti, memanjang deras seperti tarikan gelap yang tak ingin kehilangan mangsanya. Ketika hampir mencapai perempatan, seseorang berdiri di bawah pohon besar. Wito mengenali sosok itu dari malam sebelumnya, wanita tua berambut kusut dengan wajah kabur. Wanita itu mengangkat tangan, lalu berkata, "Jangan biarkan dia mengambil kembali yang hilang." Wito berteriak, "Apa maksudnya? Bayangan itu mau apa?" Wanita itu menggeleng pelan. "Kalian melihat sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Jika dia menemukan pemiliknya, satu jiwa akan lenyap sebelum fajar pemilik." Tanya Pak Darmin. "Siapa pemiliknya?" Wanita itu menunjuk ke arah balai desa. "Roh itu mencari tubuh terakhir yang lewat di tempat tadi." Wito menahan napas. "Terakhir? Lewat? Malam ini cuma ada saya dan Pak Darmin." Wanita itu menatap Wito lama, sebelum berkata lirih, "Bukan dia." Wito memandang Pak Darmin. Pak Darmin balik menatapnya. Wajahnya pucat seketika. "Pak!" Suara Wito bergetar. "Yang lewat balai desa duluan tadi. Bapak kan?" Wanita itu menghilang perlahan, meninggalkan angin dingin yang menusuk. Bayangan hitam itu berhenti di tengah jalan, seolah sedang memilih. Dan dalam diam yang mencekam, ia mulai bergerak menuju Pak Darmin. Malam berikutnya datang dengan suasana lebih sunyi dibanding malam-malam sebelumnya. Setelah insiden bayangan yang hampir menyentuh tubuh Pak Darmin, seluruh tubuh Wito masih sering bergetar jika mengingat bagaimana makhluk itu merayap tanpa suara. Tetapi Pak Darmin bersikeras tetap menjalankan ronda, meski wajahnya menyimpan ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Wito, kita cek jalur timur dulu. Kepala dusun bilang ada laporan aneh dekat lampu jalan," ujar Pak Darmin sembari menyalakan senter besar. "Lampu yang mana, Pak?" tanya Wito. "Yang di tikungan dekat rumah lama Buranim. Katanya lampu itu hidup sendiri tiap jam tertentu. Padahal kabelnya sudah dicabut." Wito menghela napas panjang. "Kenapa selalu kejadian aneh muncul setiap malam, Pak?" Pak Darmin menatap lurus ke depan, seakan menyimpan jawaban yang tidak ingin ia ucapkan. "Kadang, sesuatu yang lama terkunci mulai bergerak kalau ada hal yang mengusiknya." Mereka berjalan pelan menyusuri jalan yang dipenuhi pepohonan lebat. Kendati bulan tampak cerah, sinar yang jatuh ke tanah seperti tertahan oleh kabut tipis yang tidak pernah ada sebelumnya. Saat mendekati tikungan, Wito langsung tahu lampu mana yang dimaksud. Satu tiang besi berdiri sendirian, dengan bohlam kusam yang seharusnya tak dapat menyala. Namun malam itu, bohlam itu memancarkan cahaya aneh. Bukan kekuningan seperti biasa, melainkan cahaya putih kebiruan yang terasa dingin jika dipandang lama Pak Darmin. "Itu nyalanya beda, ya?" gumam Wito. Pak Darmin memperlambat langkah. "Ya, kau lihat bohlamnya? Tidak berkedip, tapi seperti bernafas." Wito memperhatikan dengan seksama. Benar, cahaya lampu itu meredup, lalu terang kembali, lalu meredup lagi, seperti detak jantung makhluk hidup. "Aneh sekali," ucap Wito sambil menelan ludah. Tiba-tiba cahaya itu berkedip 3 kali cepat. Tik tik tik. Wito langsung menoleh ke Pak Darmin. "Pak, itu kayak kode panggilan." Belum sempat Pak Darmin menjawab, lampu itu kembali menyala stabil. Tetapi kini sinarnya memanjang ke arah gang kecil di samping rumah kosong. Seakan ingin menunjukkan sesuatu, "Pak, kenapa sorotnya seperti mengarah? Padahal lampu jalan biasanya tidak pernah membuat pantulan selebar itu." "Aku rasa lampu itu tidak menunjukkan cahaya secara normal," ujar Pak Darmin. Nadanya berat. Wito merinding. "Maksud, seperti petunjuk?" "Bisa jadi," jawab Pak Darmin pelan. "Tapi kita harus hati-hati." Mereka mendekati gang itu. Tanah di sana lembab, penuh dedaunan basah. Rumah Buranim, yang sudah lama ditinggalkan, tampak gelap dan dipenuhi tanaman liar yang merayap hingga ke dinding. Dari dalam rumah terdengar bunyi seperti sesuatu jatuh.
lalu hening kembali. "Pak, tadi ada suara dari dalam," kata Wito. "Sudah lama tempat ini dibiarkan. Hewan bisa masuk. Tapi suara tadi terlalu berat untuk seekor kucing." Saat mereka berdiri tepat di bawah lampu jalan itu, bohlamnya tiba-tiba berkedip perlahan. Tuk 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 tuk. Lebih panjang dari sebelumnya, seperti irama yang sengaja dibentuk. Wito merasa ada pola. "Pak, kayaknya dia nunjukin sesuatu. Polanya 4 kali, jeda, lalu 3 kali." Pak Darmin mengangguk. "Irama tanda bahaya. Zaman dulu, 4 pukulan pendek, jeda, 3 pukulan cepat." "Kok lampu bisa memberi kode begitu?" tanya Wito. Suaranya bergetar. Sesuatu atau seseorang yang pernah memakai cara itu mungkin masih berusaha memberi tanda, ujar Pak Darmin pelan. Angin tiba-tiba bertiup dingin, mengibarkan rumput liar di sekitar tiang lampu. Cahaya kebiruan itu menyorot langsung ke pintu rumah Bu Ranim, seperti disuruh masuk. Bisik Wito. Pak Darmin menggeleng cepat. "Tidak, kita lihat dari luar saja." Namun sebelum mereka mundur, pintu rumah tua itu bergerak sendiri. Krik terbuka perlahan, menampakkan ruangan gelap dengan bau kayu lapuk. Wito merapat ke belakang Pak Darmin. "Pak, pintunya kebuka sendiri. Aku lihat." Begitu pintu terbuka penuh, lampu jalan berkedip cepat, sangat cepat, hampir seperti orang panik mengetuk sesuatu. Tik 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 tik. Kemudian mati. Sekeliling mereka langsung gelap gulita. "Pak," Wito bersuara pelan, "jangan gerak." Keheningan turun perlahan. Tetapi dari dalam rumah muncul suara pelan, seperti seseorang terisak. "Tolong." Wito membeku. "Pak, itu suara anak kecil." Suara itu terdengar lagi, kini lebih jelas. "Tolong, keluarkan aku." Wito menoleh ke Pak Darmin. Wajahnya pucat. "Pak, jangan bilang ada anak terjebak di dalam." Pak Darmin menggenggam bahu Wito. "Jangan asal masuk, ingat yang terjadi di balai desa." Namun jeritan lirih itu berubah memelas. "Aku dingin, gelap, jangan tinggalkan." Wito hampir melangkah, tetapi lampu jalan yang tadi mati tiba-tiba menyala kembali. Cahaya kebiruan itu memantul ke lantai rumah, menyorot sesuatu. Sebuah bayangan kecil berdiri di sudut ruangan. Ukurannya setinggi anak umur 6 tahun, namun bentuk kepalanya tidak bulat, memanjang, seakan tertarik ke belakang seperti bayangan di balai desa, Pak. Wito berbisik dengan suara nyaris hilang. "Itu bukan anak manusia." Bayangan itu bergerak perlahan, mendekati pintu. Cahaya lampu semakin terang, seakan memperingatkan mereka untuk mundur. Pak Darmin menarik Wito keras. "Mundur, sekarang!" Bayangan itu berhenti di ambang pintu, lalu menatap ke arah mereka meski tidak punya mata. Sesuatu yang sangat dingin menusuk udara ketika makhluk itu mengeluarkan suara pelan. "K-I-M-B-L-I-K-A-N." Lampu jalan berkedip keras. Tik 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 tik. Tiba-tiba bayangan itu meremas dirinya sendiri, menyusut cepat, lalu meledak menjadi serpihan kabut gelap yang melayang ke arah atap rumah. Dalam hitungan detik, lampu padam lagi. Wito ternganga ketakutan. "Pak, itu apa?" Pak Darmin menatap tiang lampu yang kini mati sepenuhnya. Entah siapa atau apa yang memakai cahaya itu untuk memberi tanda. Tapi dia ingin kita menjauh dari rumah ini. Jadi yang memberi peringatan bukan makhluk jahat? Kemungkinan besar tidak. Wito mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan rasa dingin yang merayap dari tengkuk. "Pak, kenapa semua kejadian ini terasa saling berhubungan?" Pak Darmin menarik napas panjang, karena sesuatu yang dulu terkunci di desa mulai membuka pintunya. Dan sebelum mereka meninggalkan tempat itu, lampu yang seharusnya mati itu menyala satu kali sekali saja, seolah mengucapkan peringatan terakhir sebelum tenggelam dalam kegelapan total. Sejak kejadian lampu yang menyala sendiri, ketegangan di desa semakin terasa. Banyak warga menutup pintu lebih cepat, seakan semua orang merasakan sesuatu yang tidak terlihat sedang berkeliaran. Wito juga mulai sulit membedakan antara rasa takut dan kewaspadaan. Setiap sudut jalan tampak seperti menyimpan mata yang mengawasi. Giliran mereka menjaga pos ronda pusat yang berada di dekat pohon besar di perempatan. Pos kecil itu memiliki 3 kursi bambu yang biasanya digunakan untuk berjaga. Namun salah satu kursi-kursi paling pojok telah lama dianggap aneh. Pak Darmin pernah berkata, kursi itu sering terlihat seperti diduduki orang, padahal tidak pernah ada siapapun di sana. Dan malam itu, begitu mereka tiba, Wito langsung melihatnya. Kursi pojok itu memang tampak berbeda. Bagian dudukannya sedikit melengkung, seperti sedang menahan beban tubuh tak terlihat. "Pak, kursinya kayak ditekan seseorang," gumam Wito sambil menahan napas. Pak Darmin menyalakan lampu minyak di meja. Sudah biasa begitu. Tapi belakangan, tekanan di kursi itu makin jelas. Wito memandangi kursi itu lama.
Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri seperti seseorang sedang memandangnya dari kursi tersebut, meski tidak ada wujud nyata. Kalau memang tidak ada orang, kenapa bentuknya kayak begitu? Tanya Wito. Dulu, kursi itu dipakai oleh Pak Semun, ujar Pak Darmin. Beliau penjaga malam selama puluhan tahun, sampai meninggal mendadak di pos ini. Wito menelan ludah. Meninggal di sini? Ya, duduk di kursi itu juga. Wito membuang pandangan, mencoba menenangkan pikirannya. Pak, kalau beliau masih di sini, apa yang sebenarnya dia jaga? Pak Darmin tidak menjawab. Ia hanya menatap pohon besar di depan pos, seolah mencari jawaban yang tidak pernah ia temukan. Beberapa jam berlalu, angin malam mulai berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Wito hampir tertidur ketika kursi pojok itu mengeluarkan suara kecil. Krek, Wito langsung duduk tegak. Pak, kursinya gerak. Pak Darmin menoleh cepat. Dari tadi. Baru saja, jawab Wito, kayak ada yang geser posisi duduk. Pak Darmin mengambil senternya dan mengarahkan cahaya ke kursi itu. Tidak ada siapapun, hanya kursi bambu kosong dengan permukaan yang sedikit cekung. Tiba-tiba, suara napas terdengar dari pojok pos. Pelan, berderu panjang. Hah. Wito memegang lengan Pak Darmin. Pak, ada yang bernafas. Pak Darmin menegakkan tubuhnya. Aku dengar. Tidak lama kemudian, kursi itu berderit lagi. Cracked. Kali ini tekanan pada dudukan kursi terlihat jelas. Cekung lebih dalam dari sebelumnya seperti seseorang dengan berat tubuh nyata sedang bergerak. Wito berbisik, Pak, boleh saya tanya satu hal? Tanya saja. Kalau Pak Semun masih duduk di situ, kenapa hanya kursi itu yang selalu berubah? Kenapa tidak ada tanda lain? Siapa bilang tidak ada tanda lain? Jawab Pak Darmin pelan. Sebelum Wito sempat bertanya lebih jauh, angin dingin menerpa wajahnya. Padahal sebelumnya tidak ada angin. Lampu minyak berkedip-kedip, lalu meredup, kemudian terang kembali. Dan ketika cahaya stabil, Wito melihat sesuatu yang membuat dadanya hampir berhenti berdetak. Di kursi pojok, bayangan seseorang muncul perlahan. Bayangan itu samar, seperti kabut gelap yang membentuk sosok lelaki duduk membungkuk. Bahunya turun naik, menunjukkan pola napas berat. Wajahnya tidak terlihat, tapi garis tubuhnya sangat jelas seorang lelaki tua, kurus, memakai topi lusuh. Papa, suara Wito bergetar. Itu benar-benar ada orang. Pak Darmin menelan ludah. Itu bayangan Pak Semun. Bayangan itu mengangkat kepala perlahan, meski wajahnya kabur. Wito merasakan tatapan tajam langsung menuju dirinya. Lalu suara serak terdengar di langit-langit pos. Kalian harus hati-hati. Wito hampir melompat mundur. Pak Darmin mengangguk berat. Dulu, sebelum meninggal, beliau sering bilang kalau ada hal yang harus dijaga. Sesuatu di desa ini yang tidak boleh terlepas. Bayangan itu bergerak sedikit. Lalu suara berat itu muncul lagi. Datang dari balik gelap. Wito berbisik pada Pak Darmin. Siapa dia itu? Pak Darmin tidak menjawab. Ia malah melangkah maju setengah langkah. Pak Semun, apa yang sebenarnya terjadi? Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya ia menunjuk ke arah jalan menuju balai desa. Gerakan itu lambat, seolah butuh kekuatan besar untuk mengangkat tangan yang tidak memiliki tubuh nyata. Bayangan kembali. Jari tubuh. Wito memucat. Pak, ini tentang bayangan yang kita lihat waktu itu. Pak Darmin mengangguk lambat. Pena. Bayangan Pak Semun menunduk. Kursi mengerang lagi lebih keras. Krek. Lalu napasnya terdengar semakin berat. Terlambat, dia dapat jejak. Wito merasakan detak jantungnya semakin cepat. Pak, maksudnya jejak siapa? Bayangan itu tiba-tiba berdiri. Tubuh kabutnya menjulang tinggi, lebih tinggi dari kursi. Bahunya melebar, dan bentuknya menjadi kurang manusia. Seperti sesuatu mendorong dari dalam, mencoba melepas batas, lalu sosok itu menunjuk Wito. Dia, I see. Wito tersentak keras. Apio, Pak, kenapa saya? Bayangan itu bergetar, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Pergi, Sakra. Suaranya berubah, bergema, tidak lagi serak seperti manusia, namun lebih dalam dan asing. Dia menok di jalan pulang. Lampu minyak mati seketika. Pos ronda tenggelam dalam gelap total. Wito terpaku, kakinya seperti membeku. Pak, saya nggak mau keluar pos. Saya nggak mau lewat jalan pulang. Pak Darmin menggenggam bahunya. Kita cari jalan lain. Jangan lewat jalur rumahmu dulu. Tapi Pak, kenapa dia mengikuti saya? Sesuatu dari malam pertama di makam. Mungkin tertarik padamu. Di kegelapan itu, kursi pojok mengeluarkan suara terakhir. Lebih keras dari semua suara sebelumnya.
KRAA ketika lampu minyak kembali menyala sendiri. Kursi itu patah di bagian dudukannya. Dan bayangan Pak Semun telah menghilang sepenuhnya. Yang tertinggal hanya dingin menusuk di udara. Dan kenyataan pahit bahwa makhluk gelap itu kini berada di luar. Menunggu Wito keluar dari pos ronda. Angin malam berhembus pelan ketika giliran ronda kembali dijalankan. Raka berjalan lebih dulu sambil memegang senter kecil. Cahaya kuning yang dipancarkan alat itu memanjang di jalan berlapis tanah. Bimo berada di belakangnya. Sedangkan Sarman dan Darto menyusul sambil membawa tongkat bambu. Atmosfer desa terasa ganjil sejak kejadian di pos ronda. Terlebih setelah insiden bayangan di balai dan lampu jalan yang menyala tanpa sumber energi. Langkah mereka beriringan, bergerak dari mulut gang hingga pertigaan dekat rumah tua. Saat hendak melintasi pertigaan tersebut, Raka mendengar sesuatu. Pelan namun jelas, irama seperti telapak kaki menghentak tanah, mengikuti gerakan mereka. Awalnya ia mengira itu hanya suara Bimo. Namun ritmenya tidak sama. Jejak itu seperti muncul dari ruang kosong di belakang. Raka berhenti sejenak. "Bimo, denger nggak?" bisiknya. Bimo menoleh, wajahnya menegang. "Dari tadi gue kira itu suara lo." Sarman dan Darto ikut memusatkan perhatian. Sunyi. Namun ketika mereka mulai melangkah lagi, suara itu muncul kembali tapak teratur, lambat, tak tampak sumbernya. Rasa dingin menjalar di sepanjang tulang belakang. Setiap hentakan kaki mereka selalu dibarengi langkah lain. Seolah sesuatu beriringan namun tak ingin terlihat. "Jangan lihat belakang dulu," ucap Sarman. Suaranya serak namun tegas. Kadang, yang mengikuti malah makin dekat kalau ditantang. Darto menghela napas panjang. "Kalau nggak lihat, gimana kita tahu apa yang ngintil?" Raka tak menjawab. Ia hanya menelan ludah, mencoba menjaga ritme napas. Cahaya senter terasa makin redup meski baterai baru diganti. Angin yang tadinya tenang, mendadak membeku. Membuat dedaunan di sisi jalan tidak lagi bergerak. Langkah samar itu kini terdengar lebih dekat. Seperti berada satu jengkal di belakang Bimo. Tanpa aba-aba, Bimo berhenti mendadak. Suara langkah asing itu ikut berhenti. Keempatnya saling bertukar pandang. Ketegangan merayap merata. "Gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin," ujar Bimo pelan. Raka memaksa dirinya menoleh perlahan, walau Sarman memperingatkan. Saat senter diarahkan ke belakang, hanya terlihat jalan gelap yang menyempit, diapit pagar kayu dan semak basah. Tidak ada wujud apapun. Namun ketika cahaya diarahkan ke tanah, semua ternganga tanah liat di belakang mereka tampak tertekan oleh bentuk pijakan yang muncul satu persatu. Seolah ada kaki tak terlihat sedang berdiri dan bergerak mengikuti jejak mereka. "Tadi nggak ada cetakan kayak gitu kan?" gumam Darto dengan wajah pucat. Cetakan itu lenyap begitu cahaya senter menyapunya, namun kembali muncul ketika sinar bergerak menjauh. Semakin lama bentuk itu bertambah banyak, seolah makhluk tak kasat mata itu membawa sesuatu lain bersamanya. Raka merasakan tekanan kuat di dadanya. "Kita balik ke pos cepat." Mereka berlari, namun langkah yang mengejar justru terdengar makin keras. Bukan lagi satu jejak, melainkan seperti kerumunan tak bernama yang menyeret sesuatu sambil berusaha menyaingi laju keempat peronda tersebut. Udara berubah pekat, nyaris seperti kabut gelap yang menempel pada kulit saat hendak mendekati pos ronda. Suara itu seketika berhenti. Namun angin yang melewati bahu Raka terasa seperti tangan dingin yang menyentuhnya. Ia tersentak, hampir terjatuh. "Ra, lo kenapa?" tanya Bimo. "Ada yang yenggol." Darto menatap sekeliling. Matanya membesar. "Kayak apa?" "Kayak tangan, tapi dingin banget." Sarman maju, berdiri di depan pintu pos ronda. "Masuk dulu, barikade." Begitu mereka berada di dalam, Darto menutup pintu rapat-rapat. Lampu Petromax yang tergantung di langit-langit bergoyang pelan, namun nyalanya stabil. Suara jejak di luar kini mengitari bangunan kecil itu, menimbulkan gema ritmis yang membuat bulu kuduk meremang. Sesekali terdengar gesekan panjang di dinding luar, seperti kuku menyeret papan. "Ini bukan makhluk satu," kata Sarman lirih. "Ini kumpulan roh yang kehilangan tempat. Biasanya mereka mencari tubuh hangat buat nempel." Bimo menelan ludah. "Lo ngomong gitu biar kita makin panik?" "Aku bilang begitu karena itu kenyataan," jawab Sarman cepat. Tiba-tiba terdapat jeda panjang. Semua suara berhenti. San Yeito, tidak ada langkah, tidak ada gesekan, tidak ada hembusan angin. Hanya keheningan pekat. Raka memandang Bimo. Bimo memandang Darto. Sedangkan Sarman berdiri paling dekat dengan pintu, menatap celah sempit di bawahnya. Saat hening itu mencapai puncaknya, terdengar ketukan pelan. Hanya 3 kali tok-tok. Namun bunyinya seperti dipukul oleh benda keras yang tak berbentuk. Ketukan itu berbeda dengan kentongan,
Berbeda pula dengan suara tangan manusia. Ketukan itu seperti tulang kering memukul papan. Raka menahan napas. "Sarman, buka jangan." Cek. Sarman menjawab cepat. Kalau yang ngetuk nggak punya wujud, pintu bakal kebuka sendiri. Beberapa detik kemudian, ketukan kedua terdengar. Kali ini lebih keras. Lalu gesekan panjang menyambar dinding sebelah kiri, seolah sesuatu sedang memanjat untuk mengintip dari jendela kecil. Raka memutar senter ke arah jendela itu, namun tidak ada apapun di luar. Di detik berikutnya, jendela bergetar seakan ada yang menekan dari luar. "Gue nggak mau mati di sini," gumam Darto dengan suara bergetar. Bimo menggenggam tongkat bambu. "Kalau pintu kebuka sendiri, kita kabur lewat belakang. Jangan pisah." Namun justru saat mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, suara langkah itu perlahan menjauh. Jejak samar menghilang, disertai angin yang kembali bergerak normal. Suasana malam terasa kembali seperti biasa. Walau begitu, hawa dingin di dalam pos ronda tidak pergi sepenuhnya. Ada sisa keberadaan yang tertinggal. Raka merasa tengkuknya berat, seperti ada tatapan menempel dari ruang kosong di belakang. Ia menoleh perlahan. Tak ada apa-apa. Namun senter kecil di meja berkedip 2 kali. Lalu mati. "Kita nggak bisa anggap semua ini cuma gangguan biasa," kata Sarman, menghela napas panjang. "Ada sesuatu di desa ini yang bangun." Raka memandang ketiga kawannya. "Dan kayaknya kita jadi orang pertama yang disamperin." Malam itu berakhir tanpa gangguan tambahan. Namun perasaan diawasi tidak hilang hingga fajar. 4 peronda meninggalkan pos ronda dengan langkah berat, membawa ketakutan baru yang menempel seperti bayangan lembab, mengikuti tanpa suara, menunggu waktu untuk muncul lagi. Selepas kejadian, jejak tak terlihat yang mengikuti mereka. Suasana desa terasa semakin berat. Raka berjalan pulang dengan perasaan tak enak, namun menjelang malam berikutnya, ia tetap kembali ke pos ronda sesuai jadwal. Bimo sudah ada di sana, duduk sambil menatap lorong panjang yang selalu menjadi tempat angin berputar. Darto menyalakan Petromax, sedangkan Sarman merapikan catatan kecil yang selalu ia bawa sejak insiden lampu. "Jalan, gue rasa semuanya makin aneh," gumam Bimo tanpa menoleh. "Gue juga ngerasain," jawab Raka. "Kayak ada sesuatu yang nunggu." Sarman menatap keduanya. "Malam ini kita keliling sebentar. Ada hal yang harus dicek." Darto mengangkat alis. "Jangan bilang lo mau ngecek warung kosong itu." Sarman mengangguk. "Ya, ada laporan warga yang lihat sesuatu dari jendelanya. Katanya ada wajah somebody ngeliatin sepanjang malam." Raka dan Bimo langsung saling menatap. Warung itu sudah lama tidak terpakai sejak pemiliknya pindah. Letaknya di tikungan dekat pohon asam besar. Bangunannya kecil, kusam, dinding papan yang mulai rapuh, dan jendela berdebu yang selalu tertutup. Tidak ada alasan bagi wajah siapapun muncul di sana. Mereka berempat berangkat, berjalan menyusuri jalan tanah yang mulai menurun. Suara jangkrik terdengar konstan. Namun malam itu setiap hembusan angin terasa seperti bisikan halus yang tak jelas sumbernya. Senter Raka menyorot bagian depan warung. Bangunan itu tampak diam seperti biasanya. Namun begitu mereka mendekat, Raka mendadak berhenti. "Bimo, tadi lo lihat apa? Kayak ada bayangan di jendela." Bimo memperhatikan kaca kusam itu. Tidak ada bentuk jelas, hanya pantulan semak dan cahaya redup dari senter. "Gue nggak lihat apa-apa." Sarman maju selangkah. "Jangan terlalu lama di luar. Deketin dari samping." Mereka mengelilingi warung. Dari kejauhan, jendela terlihat buram. Tetapi saat jarak menipis, bentuk samar mulai muncul. Raka memicingkan mata. Wujud itu seperti siluet wajah, namun tidak utuh. Hanya garis pipi, hidung, dan sesuatu yang tampak menyerupai mata yang menatap lurus keluar. "Itu beneran?" tanya Darto lirih. Raka angkat senter, mengarahkannya tepat ke jendela. Benda itu bertahan sejenak, tidak memudar seperti bayangan biasa, bahkan seperti bergerak pelan, mendekat ke arah kaca. "Jangan sorot langsung," seru Sarman. Tapi terlambat. Begitu cahaya senter menyentuh jendela, wajah itu berubah jelas pucat, cekung, rambut panjang acak-acakan, dan mata bulat yang membesar seperti sedang marah atau meminta tolong. Raka terhenti. Napasnya tercekat. "Lari!" Darto refleks berbalik. Namun sebelum sempat melangkah jauh, terdengar suara ketukan 3 kali dari dalam warung. Ketukan itu seperti berasal dari kayu yang rapuh, namun suaranya kuat. Raka menoleh lagi. Wajah itu hilang. "Gimana kalau ada orang kejebak di dalam?" kata Bimo dengan napas tersengal. Sarman merapat ke dinding warung. Kalau ada orang, harusnya suara minta tolong, bukan cuma ngeliatin. Mereka memutuskan memeriksa pintu. Daunnya tertutup rapat, terkunci dari dalam. Padahal bangunan itu sudah lama kosong. Tidak ada yang tinggal, tidak ada barang yang tersisa. Darto mencoba mendorong sedikit. Pintu berderit,
tapi tidak terbuka. Gue yakin ada yang gerak di dalam, ujar Raka. Suaranya bergetar. Gue denger kayak tarik napas. Bimo mendekatkan telinga ke celah papan SST. Ada suara geser. Tiba-tiba dari jendela kiri, sesuatu muncul lagi lebih dekat, lebih jelas. Kali ini bukan sekadar wajah. Ada tangan pucat menempel di kaca. Jari panjang dengan kuku kusam. Tangan itu perlahan turun, meninggalkan jejak kotor seperti bekas lumpur tua. Raka terpaku. Dia ngikutin gerakan kita. Sarman memicingkan mata. Itu bukan manusia. Perhatiin matanya tadi, enggak fokus, kayak ngeliat tapi nggak ngerti apa yang dia lihat. Sesaat setelah Sarman berbicara, jendela bergetar keras, seolah sesuatu mendorong dari dalam. Goyangan itu membuat serpihan kaca kecil jatuh ke tanah. Gue nggak mau deket situ lagi, kata Darto. Namun suara dari dalam warung malah semakin aktif gesekan papan, seperti langkah kecil. Dan bisikan yang terdengar putus-putus, seakan datang dari tempat jauh Raka. Raka. Bimo langsung menoleh. Rak, itu manggil nama lo. Raka merasa darahnya dingin. Siapa yang manggil? Gue nggak kenal suara itu. Bisikan itu muncul lagi, lebih jelas. Raka, jangan tinggalkan aku. Sarman meraih lengan Raka. Jangan dengerin. Makhluk tertentu bisa tiru suara. Itu cara mereka mendekat. Namun suara itu kembali memanggil. Kali ini terdengar sedih. Hampir seperti rintihan panjang. Raka menggertakkan gigi, mencoba mengabaikannya. Tetapi tekanan di dadanya seperti menahan tiap tarikan napas. Ketika mereka mulai mundur, cahaya senter Raka meredup lalu mati. Sekejap gelap menyelimuti. Dan dalam gelap itu, jendela memancarkan kilau samar. Wajah yang tadi muncul kini jauh lebih besar, memenuhi bidang kaca. Mulutnya terbuka lebar, namun tidak mengeluarkan suara apapun. Dari dalam mulut itu tampak sesuatu bergerak seperti kabut hitam. Bimo menjerit pelan. Rak, jangan lihat lagi. Raka memalingkan pandangan. Namun, kilatan wujud itu tertinggal di sudut matanya, membuat tubuhnya gemetar hebat. Pergi dari sini, seru Sarman. Mereka berlari menjauhi warung. Selama beberapa detik tidak ada suara yang mengikuti. Namun begitu mencapai jarak aman, terdengar suara kaca pecah dari arah bangunan tersebut, diikuti bisikan panjang yang menggema sepanjang jalan. Saat mereka berhenti untuk memastikan keadaan, Sarman berkata dengan nada berat, itu warung bukan sembarang tempat kosong. Ada sesuatu yang terperangkap di dalam dan nunggu ada yang bisa dia dekati. Raka memegang dadanya. Tadi dia manggil nama gue. Darto menatap Raka dengan wajah cemas. Lo yakin gak pernah ketemu atau kenal siapapun yang bisa kayak gitu? Gue yakin. Jawab Raka tegas meski suaranya melemah. Bimo menghela napas panjang. Kalau gitu, itu berarti dia lagi nyari orang pertama yang dia lihat. Suasana mendadak senyap. Angin kembali bergerak, tapi dinginnya menusuk seperti tangan tak kasat mata yang meraba kulit. Raka menatap arah warung sekali lagi. Di kejauhan, jendela itu tampak gelap. Tidak ada wajah, tidak ada tangan, tidak ada apapun. Hanya kegelapan yang menunggu. Namun jauh di dalam hatinya, Raka yakin sesuatu di sana masih memanggil pelan, sabar, dan terus mengawasi. Setelah kejadian di warung kosong, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tenang. Raka masih merasakan tekanan halus di dadanya, seolah suara yang memanggilnya dari balik kaca belum pergi. Bimo beberapa kali menengok ke arah tikungan meski jaraknya sudah jauh. Darto tidak berhenti meremas ujung tongkat. Sedangkan Sarman terlihat lebih gelisah dibanding biasanya. Malam itu mereka kembali berkumpul di pos ronda. Lampu Petromax menyala redup, mengayun pelan akibat angin yang datang dari celah dinding bambu. Di sudut ruangan, trompet ronda menggantung di paku kecil. Benda itu sudah lama tidak dipakai karena biasanya cukup memakai kentongan. Raka duduk sambil memandangi trompet tersebut. Kenapa kita masih simpan benda itu? Tanyanya lirih. Sarman menarik napas panjang. Warisan penjaga lama. Katanya trompet itu dulu dipakai buat ngasih kode kalau ada bahaya besar. Darto menyahut cepat. Bahaya yang kayak gimana? Yang gak bisa dilihat, jawab Sarman pendek. Bimo menggeser duduknya, mencoba memecah kecanggungan. Nggak mungkin benda kayak gitu masih bisa dipakai. Udah lama nggak ditiup, namun percakapan mereka mendadak terputus ketika trompet itu bergerak sedikit. Seperti ada angin lewat, padahal tidak ada hembusan kuat dari luar. Raka menegakkan tubuhnya, menatap benda itu tanpa berkedip. Lo lihat, tanya Raka pelan. Paku itu goyang sendiri, bisik Darto. Sarman bangkit, mendekati trompet. Ia belum sempat menyentuhnya ketika suara panjang mendadak terdengar. PRUUU. Suara itu tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat keempatnya terdiam. Trompet menggantung seperti biasa. Tidak ada tanda siapapun yang memegang atau meniup. Gue yakin tadi suara trompet
ujar Bimo. Jelas itu suara trompet, sahut Raka. Tapi siapa yang tiup? Suara itu muncul lagi. PRUUT, Prut. Kali ini dengan ritme tertentu, seperti kode. 3 tiupan pendek, 1 panjang. Setelah itu trompet diam, lalu bergoyang perlahan, seolah dilewati angin dari arah pintu. Sarman menelan ludah. Itu kode lama. Gua pernah baca catatan penjaga sebelumnya. Kode kayak gitu berarti ikuti arah sumber suara. Raka langsung berdiri. Maksud lo, kita harus ikutin arah tiupannya. Kode itu nggak muncul kalau bukan hal penting, jawab Sarman. Darto menggeleng cepat. Gila apa? Kita baru kabur dari warung kosong. Namun sebelum perdebatan berlanjut, trompet berbunyi lagi, kali ini lebih kuat. Benda itu bergetar seperti ditarik sesuatu dari belakang. Walau tali penggantung masih menahan, suaranya mengarah keluar pos ronda, menuju jalan kecil yang gelap. Bimo memandang ketiganya. Kayaknya kita nggak punya pilihan. Mereka angin malam mengusap wajah dengan suhu yang lebih dingin dari biasanya. Trompet masih mengeluarkan suara pendek setiap kali mereka mengambil langkah ke arah yang benar. Berhenti saat mereka melenceng. Aneh banget, gumam Raka. Dia kayak ngarahin jalan. Suara itu membawa mereka melewati balai desa, kemudian menuju kebun bambu. Daun-daun menggesek saat angin menyelinap, menciptakan desisan panjang yang membuat mereka semakin tegang. Gue nggak suka tempat ini, kata Darto. Bambu kalau malam selalu kedengeran kayak bisikan. Fokus sama suara trompet, ucap Sarman. Mereka berjalan beberapa saat sampai akhirnya tiupan berhenti di sebuah area tanah lapang di tengah kebun bambu. Raka menyinari tanah tersebut. Ada lubang kecil, bentuknya memanjang seperti galian yang belum selesai. Siapa yang gali tempat ini? Tanya Bimo. Sarman jongkok, memeriksa tanahnya. Masih baru, belum lama. Raka menyorot lebih dekat. Ada kain kompeng camping tersangkut di sisi lubang. Warnanya kusam kecoklatan. Sot di sana. Kain itu terasa dingin seperti baru diangkat dari air. Ada bau aneh, ujar Darto sambil menutup hidung. Bau itu memang menyengat. Campuran tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Raka mengalihkan cahaya senter ke sisi lubang lainnya. Seketika ia mundur cepat. Rak, kenapa? Tanya Bimo. Raka menelan ludah. Ada jejak kayak kaki, tapi aneh. Di dinding lubang tertinggal bekas pijakan menyerupai kaki manusia. Tetapi jari-jarinya tidak beraturan, seolah menekuk ke arah yang salah. Bukan satu jejak, ada banyak. Jejak itu menuju ke atas, seakan sesuatu memanjat keluar. Jadi, sesuatu keluar dari sini. Suara Darto terpito patah. Belum sempat mereka memikirkan hal lain, trompet di pos ronda berbunyi lagi dari kejauhan. Suaranya terdengar makin nyaring, padahal benda itu masih tergantung di dalam pos. Bimo bergidik, kenapa trompet malah bunyi dari sana? Seharusnya nggak mungkin kedengeran sejauh ini, kata Raka. Namun suara tiupan itu makin keras, seperti ada yang menarik nada panjang dan mengarahkannya tepat ke lokasi mereka. Ketika suara itu mencapai nada tertinggi, angin berhenti mendadak. Kebun bambu yang semula bergerak kini diam seolah membatu. Sarman berdiri perlahan. Kita harus pergi sekarang. Saat mereka bergerak menjauh, muncul langkah berat dari sisi gelap kebun. Pelan, teratur, semakin dekat. Raka memutar senter ke arah sumber suara. Tidak ada sosok apapun. Namun bambu-bambu di sekitar mereka bergoyang seolah ada sesuatu besar berjalan di antara batang-batang itu. Suara napas panjang terdengar, seperti hembusan makhluk yang baru bangkit dari tidur sangat lama. Bimo berbisik. Itu yang keluar dari galian? Raka tidak menjawab. Ia hanya menarik Bimo untuk berlari. Sarman dan Darto menyusul, melewati jalan setapak menuju desa. Ketika mereka berlari, suara trompet lagi-lagi terdengar bukan dari pos ronda, tetapi dari belakang mereka, seolah ditiup makhluk yang sedang mengejar. Begitu sampai di luar kebun, suara itu berhenti tiba-tiba. Angin kembali bergerak normal. Desa tampak tenang, seakan tidak ada hal mengerikan terjadi. Namun ketika mereka tiba di pos ronda, trompet masih menggantung di paku, tidak bergerak sama sekali. Darto memandangnya dengan wajah pucat. Kalau trompet ini dari tadi di sini, yang tiup kita dari belakang tadi siapa? Tidak ada yang menjawab. Raka menatap trompet itu lama. Benda itu tampak biasa, hanya logam tua yang sedikit berkarat. Namun kini ia tahu trompet itu tidak lagi sekadar benda peninggalan penjaga lama. Ada sesuatu yang menggunakannya, dan sesuatu itu tidak. Jauh dari mereka, suasana malam menjelang pergantian ronda terasa lebih sunyi dibanding biasanya. Dan Seno baru saja melewati simpang kecil dekat jembatan ketika hawa dingin merayap perlahan tanpa alasan jelas. Angin berhenti, dedaunan menghentikan gesekan, bahkan air sungai di bawah jembatan seperti kehilangan arus. Keheningan itu begitu ganjil hingga langkah mereka otomatis melambat.
Kenapa sepi sekali? Bisik Arga, merapatkan jaket tipis yang tidak mampu menahan hawa menusuk. Rasanya seperti seluruh kampung tertidur bersamaan. Balas Seno menatap gelap di sekitar. Darman menyalakan senter. Cahaya putih kecil memotong pekat, namun pancarannya tampak terhalang kabut yang mendadak turun. Gumpalan kabut itu menggantung rendah, menutupi pandangan di depan. Saat mereka melangkah lebih jauh, terdengar bunyi gesekan pelan. Bukan suara dedaunan, bukan pula hewan malam. Gesekan itu ritmis seperti langkah kaki, namun arah geraknya aneh. Baninya maju, tapi nadanya justru terdengar mundur. Arga menatap dua rekannya, memastikan mereka juga mendengarnya. Ada yang datang, ucap Seno dengan nada menahan cemas. Darman mengangkat senter lebih tinggi. Cahaya itu menangkap satu sosok berdiri sekitar 20 meter di depan. Awalnya mereka mengira itu warga kampung yang telat pulang, tetapi sikap tubuhnya janggal. Kedua tangan terjulur kaku, punggung sedikit melengkung, kepala menunduk tanpa bergerak. Arga menelan ludah. "Pak, Mas, siapa di sana?" Tak ada jawaban. Namun sosok itu mulai bergerak. Perlahan, teoritisnya, jika seseorang berjalan menghampiri, tubuh akan maju. Tetapi yang mereka lihat justru sebaliknya. Kaki sosok itu mundur, menjauhi arah mereka, sementara tubuhnya menghadap ke depan, seolah sedang bergerak maju. Setiap langkah tampak tidak mengikuti logika tubuh manusia. Tumitnya menyentuh tanah terlebih dahulu, lalu jari-jarinya. Gerakannya mulus, seperti memutar rekaman video secara terbalik. "Arga, jangan dekati," bisik Darman. Namun sosok itu justru makin mendekat walaupun jelas-jelas berjalan mundur. Jaraknya kini tinggal sekitar 10 meter. Cahaya senter Darman menyinari wajahnya. Mereka melihat dagu pucat, kulit memar kebiruan, dan mata lebar tanpa kelopak. Bola matanya tidak berkedip sedikit pun. Seakan menatap lurus ke sesuatu di belakang mereka. Sano bergidik. "Itu bukan orang," gumamnya lirih. Tiba-tiba sosok itu berhenti. Kepalanya terangkat perlahan, tanpa gerakan leher, tepat seperti boneka yang ditarik dengan tali tak kasat mata. Mulutnya terbuka sangat lebar, menimbulkan suara retakan pelan. Dari dalam rongga tersebut terdengar desisan samar, "Pul ang kata." Itu meluncur dalam ritme terbalik, seperti suara diputar dari akhir ke awal. Arga spontan mundur. "Kenapa bilang begitu?" Sosok itu tak menjawab. Ia kembali bergerak mundur semakin cepat, namun posisinya makin dekat. Langkahnya kini seperti tarian mengerikan yang mematahkan logika. Punggungnya melengkung ekstrem, hingga hampir sejajar dengan tanah, sementara kaki tetap melangkah mundur tanpa henti. Gerakan itu begitu cepat dan tak masuk akal. "Lari!" seru Darman. Mereka bertiga memutar badan. Namun saat kaki hendak melangkah, suara decitan muncul tepat di belakang. Ketika Arga menoleh, sosok itu entah bagaimana telah berada hanya 2 langkah dari punggungnya. Gerakannya berhenti mendadak, wajahnya tercetak jelas, dingin dan kosong. Namun ada sesuatu di matanya, bayangan 3 orang lain sedang berlari, seperti pantulan masa depan yang belum terjadi. "Dia mengikuti arah kita bahkan sebelum kita bergerak," ujar Seno, gemetar. Darman menarik Arga. "Jangan lihat lama-lama, ayo." Mereka berlari menyusuri jalan kampung. Namun setiap tikungan yang dilalui selalu terasa lebih panjang. Seakan kampung bergeser perlahan. Bunyian langkah sosok itu menyatu dengan langkah mereka, tapi ritmenya terbalik. Tak, mundur, bukan maju. Semakin mereka bertambah cepat, semakin erat bunyinya mengikuti. Ketika tiba di dekat lapangan kecil, Darman menghentikan laju. Tempat ini terang sedikit. Mungkin dia tak bisa melewati area terbuka. Arga menarik napas. "Kau yakin?" "Tentu tidak," jawabnya jujur. Kabut bergerak meliuk di pinggir lapangan. Dari dalamnya muncul siluet kaki mundur. Darman menyalakan senter lagi, namun cahayanya meredup tanpa sebab. Sosok itu menembus batas lapangan seolah cahaya tidak berpengaruh padanya. Seno mengangkat kayu ronda yang ia bawa. "Pergi, apapun kau." Menjauh, sosok itu berhenti. Perlahan, sangat lambat, tangannya terangkat. Ujung jarinya menunjuk tepat ke dada Seno. Lalu terdengar suara patah. Bukan tulang, melainkan sesuatu yang samar seperti retakan udara. Arga menyadari sesuatu. "Lihat," katanya panik. "Bayangannya!" Bayangan sosok itu bukan menggantung di belakang tubuhnya. Bayangannya justru berjalan maju ke arah mereka, berlawanan dengan arah tubuh asli yang bergerak mundur. Bayangan itu mendekat lebih cepat, jauh lebih agresif daripada aslinya. "Jangan sampai tersentuh." Darman menggerakkan mereka mundur. Tetapi bayangan itu terus maju. Ketika tinggal beberapa jengkal dari kaki Arga, tiba-tiba suara kentongan terdengar dari arah pos ronda. Tok, keras, tajam, berulang. Suara itu menghentikan gerakan bayangan sekaligus tubuh sosok tersebut.
Keduanya beku kabut sekeliling terangkat. Angin bergerak kembali. Detik berikutnya, baik bayangan maupun sosok aslinya lenyap seolah tidak pernah ada Sano Torengga. Siapa yang memukul kentongan? Arga menggeleng. Kita bertiga ada di sini. Siapa di sana? Mereka menatap pos ronda yang hanya diterangi cahaya redup lampu minyak, kosong, tak ada siapapun. Namun kentongan di sana masih bergoyang pelan, seperti seseorang baru saja memukulnya lalu bergegas menghilang. Dan dari arah balai desa terdengar sesuatu mengejutkan, langkah kaki yang berjalan mundur lagi. Kali ini lebih banyak, seperti lebih dari satu sosok mengikuti mereka sejak awal bab ini dimulai. Sesudah kejadian mengerikan di lapangan, ketiganya memutuskan kembali ke pos ronda. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan. Nafas mereka masih tersengal. Dada berdebar kencang karena bayangan yang bergerak berlawanan arah tadi. Jalanan kampung tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah seluruh lampu meredup pada saat bersamaan. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah lampu minyak di pos kecil itu. Begitu sampai, Seno memegang kentongan yang masih menggantung. Katanya kosong, gumamnya sendirian. Arga menelan rasa takut. Kita harus mencari tahu siapa yang memukulnya. Kalau bukan warga, berarti ada sesuatu yang ingin memperingatkan. Darman mengamati kursi dan meja kecil di tempat itu. Tidak ada tanda kehadiran siapapun. Namun matanya menangkap benda yang baru ia sadari. Buku tamu ronda yang biasanya dibiarkan tertutup kini terbuka lebar, menampilkan halaman kosong yang tampak tidak biasa. Kertasnya bergetar halus, meski angin sama sekali tidak berembus. Siapa yang membuka? Tanya Darman. Arga menghampiri. Tadi waktu kita berangkat, tutupnya masih rapat. Seno memeriksa sisi meja. Tidak ada jejak apapun di permukaannya. Tidak ada orang lewat. Tidak ada yang mampir. Darman menggeser kursi perlahan. Kita periksa saja. Arga mencondongkan tubuh, berusaha melihat isi halaman itu tanpa menyentuh permukaan kertas. Judul kecil di bagian atas bertuliskan daftar pengunjung. Namun baris-baris yang biasanya diisi nama warga tampak kosong, kecuali satu tulisan samar di pojok bawah. Tulisan itu awalnya sulit dibaca. Warnanya seperti tidak menggunakan tinta, melainkan goresan tipis seperti bekas kuku. Arga merapatkan wajah tanpa memegangnya. Tulisan itu perlahan jelas. Yang berjaga malam ini, Arga, Darman, Seno. Arga buru-buru mundur. Ini tidak mungkin. Kita belum menulis apapun. Darman mengambil senter dan mengarahkannya pada tulisan itu. Kapan ada yang menuliskan ini? Kita bertiga keluar dari pos bersamaan. Seno memutar badan, menatap sekeliling. Kalau bukan kita, siapa? Saat mereka masih berdebat, halaman buku itu bergerak sendiri. Tidak kencang, hanya pelan seperti tangan tak terlihat sedang membalik. Bunyi gesekan kertas membuat bulu kuduk merinding. Halaman berikutnya kosong total, namun goresan baru muncul tepat di tengah lembar. Tulisan itu seolah ditorehkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Goresan tipis memanjang, lalu membentuk kata, "Mereka datang." Seno langsung memegang lengan Arga. Ini bukan lelucon, ini benar-benar bukan perbuatan manusia. Darman menutup senter sebentar, lalu menyalakannya lagi untuk memastikan ia tidak berhalusinasi. Tulisan itu tetap ada. Ia menutup buku secara refleks, namun buku itu terbuka kembali tanpa disentuh. Selembar demi selembar, kertas bergerak seperti hembusan angin dari dalam, bukan dari luar. Halaman berubah, lalu berhenti di lembar yang belum pernah ditulis sebelumnya. Garis baru muncul, lebih cepat dari sebelumnya, menyusun kalimat "tetaplah di sini. Jangan keluar." Arga menggeleng keras. Kita tidak bisa hanya diam setelah apa yang kita lihat tadi. Darman menjawab, tapi kalau ini peringatan, kita harus mempertimbangkan. Tiba-tiba terdengar suara gesekan di luar pos. Seperti beberapa kaki menyeret tanah. Tak cepat, tak jelas, namun mendekat. Suaranya terputus-putus, seolah sengaja memperlambat langkah agar terdengar lebih menegangkan. Seno melirik pintu kecil pos itu. Ada yang menuju ke sini. Arga mati-matian menahan napas ketika suara itu berhenti tepat di depan pos. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok, hanya keheningan. Kemudian buku tamu bergetar keras. Halaman bergeser lagi. Tetapi kali ini goresannya tidak membentuk peringatan. Bentuknya menyerupai deretan nama. Arga menunduk membaca Argo Darman Seno baris keempat masih kosong. Goresan ringan mencoba membentuk huruf pertama. Namun terputus berulang-uling seperti tangan tak terlihat itu kesulitan menulis. Kenapa ada kolom tambahan? Tanya Seno sambil mundur. Belum sempat mereka menyimpulkan. Sebuah suara terdengar dari luar, suara seseorang yang berbisik pelan. Sangat dekat. Hampir menempel di dinding pos. Tambahkan namaku. Agamen. Seno menutup mulut agar tidak berteriak. Darman meraih kayu ronda. Meski jelas itu tidak akan berguna. Buku itu kembali bergerak. Goresan baru muncul, menuliskan huruf pertama pada baris keempat, S lalu A.
Kemudian, Sar. Arga memicingkan mata. Sar. Siapa itu? Namun huruf berikutnya tidak muncul. Buku itu Suara di luar berhenti. Beban gelap menggantung di udara. Seperti sesuatu menunggu. Lalu buku membuka halaman tambahan halaman yang sebelumnya tidak ada. Kertas baru itu polos, tetapi di bagian bawah terdapat coretan kecil. Nama lengkapnya akan muncul saat dia masuk. Masuk ke mana? Tanya Darman dengan nada tegang. Arga menatap pintu. Ke dalam pos? Seno menggeleng cepat. Kita tutup saja. Jangan biarkan apapun masuk. Namun sebelum mereka sempat bergerak, pintu kayu itu berderit. Perlahan. Sangat perlahan. Bukan karena angin. Seakan seseorang dari luar coba mendorongnya sedikit demi sedikit. Ketiganya mundur hampir bersamaan. Pintu terbuka setengah. Tidak ada yang terlihat di luar. Hanya gelap pekat seperti dinding tanpa ujung. Kemudian buku tamu kembali menulis sendiri. Coretan itu lebih cepat. Seperti ditulis oleh sosok yang sangat senang bisa segera masuk daftar. Sudah di dalam, Seno langsung menjerit pelan dan menutup mulutnya lagi. Arga membalikan badan memastikan tak ada makhluk menembus pos. Darman menaikkan senter, mengarahkannya pada setiap sudut. Tidak ada siapapun. Tetapi salah satu kursi yang sebelumnya kosong kini sedikit bergeser. Seperti ada yang baru duduk. Arga mendekati buku tamu. Meski tubuhnya gemetar hebat, ia melihat baris keempat yang sebelumnya belum lengkap kini telah terisi. Sarmadi, tamu terakhir. Arga mengulang lirih. Sarmadi? Siapa itu? Darman menggeleng. Nama itu tidak ada di kampung ini. Seno menelan ludah. Jadi siapa yang duduk di kursi itu sekarang? Detik berikutnya, buku tamu menulis untuk terakhir kalinya malam itu. Dia pernah menjaga malam, tapi tidak pernah pulang. Cahaya lampu minyak bergetar. Udara mengeras. Kursi yang bergeser tadi berbunyi pelan. Seperti seseorang bangkit berdiri, ketiganya serempak memutar badan. Sosok yang tidak terlihat menapakkan langkah pertama ke arah mereka dan buku tamu menutup sendiri dengan sekali hentak. Seolah menandai bahwa daftar penjaga malam itu kini sudah lengkap.